Bagaimana mengatasi penderitaan? Ada 3 jalan. Melawan keinginan yang tidak semuanya bisa dipenuhi, sehingga melahirkan kekecewaan-kekecewaan. Kata Schopenhauer ada 3 jalur kita bisa menaklukkan keinginan itu. Yang pertama jalan estetis. Yang kedua jalan etis. Yang ketiga jalan asketis. Nah ini nanti bulet muter-muter ketemunya nanti di asketis, spiritual, agama. Yang pertama jalan estetis. Jalan estetis itu ya melalui estetika, katarsis, menghibur diri, melampaui diri, mengatasi ruang waktu. Misalnya melalui seni, itu kan estetik. Kalau kita lagi sumpek, stres, terus dengerin musik. Nah, waktu kita dengerin musik itu kan rasanya semua masalah melayang. Meskipun kalau headsetnya dibuka ya sumpek lagi. Jadi kenapa begitu? Musik memberi fungsi katarsis. Meredakan, menyingkirkan masalah tapi sementara. Kalian yang bisa nari misalnya, kalau sedang sumpek, stres, terus nari. Itu kan terlampiaskan kesumpekanmu dari tari. Tapi nanti begitu selesai nari ya sumpek lagi. Misalnya stres, kamu temenmu utang tidak bayar-bayar, terus kamu joget nari sak kapok. Kan lali waktu joget tapi begitu sadar capeknya hilang, iya dia tetap belum bayar utang ternyata. Ya balik lagi kesadaranmu. Jadi seni bisa memberi katarsis, memberi pembersihan, pelampiasan, tapi sifatnya sementara. Yang pintar ngelukis mungkin sambil ngelukis, mungkin suka nonton film ya nonton film, seneng drama Korea ya nonton drama Korea. Kalau stresnya panjang nonton drama Korea ini maraton biasa ya. 16 episode dilihat dalam waktu sehari misalnya. Nah, itu kelihatan kalau sedang stres. Kenapa melarikan diri ke film, ke terus? Karena di kehidupan nyata mengecewakan. Nah, jadi pelariannya ke estetik tadi. Kalau dibilang, kalau estetika kan sementara, biar tidak sementara, ayo terus-terusan estetik. Nah, jalan, tapi ya nanti kalau kamu kembali ke dunia nyata, ya masalahmu ketemu lagi. Jadi ini versi salah satu cara untuk mengatasi penderitaan tadi. Banyak keinginanmu yang tidak terpenuhi tapi bisa dikatarsis lewat estetik. Ada jalan kedua. Jalan kedua ini jalan etis. Melakukan perbuatan baik. Karena berbuat baik ke orang lain itu membahagiakan, menenteramkan. Jadi kamu ujian lulus nilai tertinggi itu kamu bangga. Tapi kamu bisa lebih bangga lagi, kamu bantu temanmu dan dia lulus dengan nilai tertinggi, itu lebih membanggakan. Berbuat baik itu menenteramkan, menenangkan. Jadi membuat kita merasa penting. Membantu yang lain, orang lain kan juga menderita. Kita mewujudkan keinginannya orang lain, meskipun keinginan kita belum terpenuhi, itu jauh membahagiakan. Ya kayak orang tua kita itu loh, saya susah ndak apa-apa, yang penting anakku berhasil. Nah ini keberhasilan anak itu membahagiakan, jauh lebih membahagiakan orang tua dibandingkan keberhasilannya sendiri. Jadi kalian boleh mencoba, karena berkontribusi pada orang lain itu kebahagiaannya jauh lebih tinggi. Levelnya kebahagiaan itu kan 4. Yang paling rendah mencari senang saja, ini paling pendek durasi bahagianya. Jadi yang kedua lebih panjang, yaitu mencapai sesuatu, achievement, prestasi, kemudian mencapai goal yang sudah kamu tetapkan. Ini bahagianya jauh lebih panjang. Ada lagi yang lebih panjang lagi, yaitu contribution. Kamu berbagi.
memberikan kebahagiaan pada orang lain. Itu bahagianya lebih panjang lagi. Dan ada bahagia yang tidak habis-habis, tidak selesai-selesai, yaitu apa? Ultimate good. Ultimate good itu melakukan kebaikan dan ikhlas. Puncak, tidak ada pamrih apa-apa. Itu jauh lebih membahagiakan. Nah, itu namanya jalan etis. Sayangnya, jalan etis ini juga masih terlibat dengan hidup nyata. Yang kadang-kadang mengecewakan juga. Kamu ingin berbuat baik pada orang lain, yang diberi perbuatan baik malah balasannya menyakitkan hati. Ingin cari kebahagiaan malah tambah mangkel. Nah, berarti apa? Jalur etis juga tidak permanen kebahagiaan yang diberikan. Ada jalur terakhir yang ditawarkan oleh Schopenhauer, yaitu jalur asketis. Jalur asketis ini ya seperti suluk-suluk yang ada dalam tasawuf. Membebaskan diri dari keinginan. Membebaskan diri dari godaan-godaan kesenangan duniawi. Jadi hidup tulus tanpa pamrih. Jadi keinginannya hanya mencari ridhonya Tuhan saja. Nah, ini jalur asketis. Ini lebih permanen mengatasi penderitaan tadi yang disebabkan oleh keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Berarti jalur asketis itu sudahlah semua keinginan dipotong, dijadikan satu saja keinginannya, yaitu Tuhan. Jadi membebaskan diri dari keinginan, tapi melakukan transendensi, satu-satunya yang diinginkan ya hanya Tuhan saja. Ini namanya jalur asketis. Melakukan kebaikan, melakukan perbaikan, kontribusi yang tidak ada pamrih apa-apa selain Tuhan. Ini jalur asketis. Jadi meskipun beliau ini filosof eksistensialis, pesimis, tapi termasuk eksistensialis kategori teistik. Jadi yang masih bertuhan. Jadi filsafat itu ya macam-macam. Tidak semua anti Tuhan seperti Nietzsche, ateis seperti Sartre. Yang bertuhan juga banyak. Baik, jadi ini 3 jalan yang mungkin diambil saat kita mengalami penderitaan. Biar tidak terlalu depresi, terlalu stres, teman-teman boleh milih. Jalan yang cocok apa? Ada pelarian sementara, ada yang lebih permanen, tapi ada yang lebih paten. Jadi yang lebih paten, yang asketis, yang lebih panjang durasinya, yang etis, yang paling pendek durasinya, yang estetis. Baik, kita lanjutkan. Masih dari Schopenhauer. Beliau ini punya banyak tips. Tadi belum saya ceritakan ya. Di antara para filosof tadi, yang paling malang dalam hidupnya ini beliau. Beliau itu banyak sekali dikecewakan perempuan. Termasuk ibunya sendiri. Termasuk beliau pernah sampai dihukum di sidang gara-gara perempuan. Beberapa kali mau menikah batal. Jadi menurut saya malah beliau paling pahit hidupnya. Jadi ayahnya meninggal, beliau masih muda, akhirnya harus mengambil bisnisnya ayahnya, sementara ibunya buka salon. Bagi Ki Kegat, ibunya sering melakukan ketidaksetiaan pada ayahnya. Satu ketika dia di sidang karena ada tetangganya perempuan yang kalau ngomong keras, nyelekit. Satu ketika tetangganya ini datang ke kamarnya Ki Kegat sambil marah-marah, didorong oleh Ki Kegat, jatuh, lapor polisi. Akhirnya Ki Kegat dihukum membiayai perempuan ini sampai meninggal.
membiayai hidupnya. Nanti kemudian hidupnya sendirian. Ki Kegat ini karena dia merasa banyak orang tidak memahami dirinya. Termasuk beberapa kali ingin menikah tapi batal. Karena menurut dia perempuan-perempuan yang jadi calonnya tidak qualified. Mungkin hanya nginter hartanya karena dia ini orang kaya, bangsawan Jerman. Nah, dari kepahitan-kepahitan hidup yang banyak itu muncul banyak filosofi-filosofi. Malam hari ini kita belajar beberapa ya. Tadi sudah. Nah, kita lanjutkan. Ada beberapa tips menarik untuk menghadapi penderitaan termasuk menghadapi patah hati. Versi Schopenhauer. Pelan-pelan ya kita pelajari di sisa waktu. Yang pertama, dia bilang begini, man can do what he will, but he cannot will what he will. Ini masih tentang keinginan. Jadi manusia bisa melakukan apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak bisa menginginkan apa yang dia inginkan. Jadi kita ingin apa bisa kita wujudkan. Tapi keinginan apa yang kita inginkan itu biasanya banyak pengaruh faktor-faktor dari sekeliling kita. Karena kita orang Indonesia misalnya yang sejak kecil makan nasi. Itu ya begitu waktunya makan yang terbayang ya makan nasi, yang kita inginkan ya nasi. Ayo kamu bebas saja milih mau makan apa. Saya milih nasi saja. Itu seolah-olah kita bebas milih. Padahal itu ya karena disetir oleh lingkungan, oleh sejarah, oleh cara berpikir sekeliling kita selama ini. Jadi sederhananya apa? Jangan dikira keinginan-keinginan kita itu bebas pilihan kita. Keinginan kita itu terbatasi oleh kesejarahan hidup kita. Maka sadari ini. Jadi hidup kita itu dibatasi oleh banyak hal. Ya keluarga, kondisi geografis, situasi politik, budaya. Mungkin orang Jawa dengan orang luar Jawa cara berpikirnya beda. Dengan orang Melayu cara berpikirnya beda. Pendidikan juga begitu. Yang kuliah agama dengan yang kuliah teknik, dengan yang kuliah psikologi, cara berpikirnya mesti beda. Bagi orang agama ini loh yang baik, nanti bagi orang psikologi ya enggak, yang baik ini versi psikologi, bagi yang biologi yang baik ini versi biologi. Kita itu secara enggak sadar terbatasi oleh lingkungan sekeliling kita. Maka penting kita tahu batas dan mengakui batas kita. Termasuk batas adalah pasangan kita. Jadi kita mungkin suka dengan yang seperti ini atau senang dengan yang seperti itu. Itu juga batas. Kemarin di minggu lalu diceritakan kenapa sih orang itu seleranya bisa beda-beda. Ya, dia membawa beban sejarah nenek moyangnya. Tipe-tipe ideal yang berbeda. Saya pernah baca novel cinta, tapi versi Afrika. Itu bagi mereka yang di sana justru cantik itu bukan yang kulitnya putih mulus, tapi yang kulitnya hitam dan berkilat. Itu kan beda dengan seleramu. Kalau lihat bibir kok tipis merah itu mereka jijik. Mungkin dianggap habis makan nopo gitu. Tapi mereka suka bibir yang agak tebal, yang pakem lah ya, radial loh, besar. Mereka suka yang begitu. Standarnya beda. Rambut lurus panjang tidak suka. Suka yang kriwil-kriwil, keriting kecil-kecil itu. Mereka suka. Itu bagi mereka seksi.
Standarnya jauh. Kalau kamu kan kalau ditanya tiap baru yang kulitnya mulus, rambutnya panjang, sana beda. Kenapa begitu? Itu tadi. Setiap orang punya batas hidupnya sendiri yang tidak sama. Maka pengalaman patah hati juga begitu. Kenapa kita bisa patah hati? Jangan-jangan kita lupa batas. Saya ingin ini sih, tapi kan dia juga manusia, punya keinginan sendiri. Jadi kalau dia tidak menuruti keinginanku, ya wajar saja. Dia bukan ranahku. Yang aku kuasai hanya keinginanku. Baik, itu pelajaran pertama dari Schopenhauer. Jadi keinginan kita pun sebenarnya bukan sesuatu yang sama sekali bebas kita putuskan, tapi sesuatu yang ditentukan secara tidak sadar oleh sekeliling kita yang membatasi kita. Yang kedua, kembali ke situ. Yang kedua, kata beliau, life is a constant process of dying. Hidup ini sifatnya berubah dan melapuk. Dying itu tambah lama, tambah susut, tambah mati. Dan berubah. Banyak orang patah hati karena menganggap kamu kok tidak seperti dulu. Ya segala sesuatu itu berubah. Kalau kamu kecewa dengan kondisi pasanganmu sekarang kok tidak seperti dulu, kamu lupa bahwa segalanya berubah dan bahkan melapuk. Melapuk itu ya kalau manusia tambah tua. Jadi kamu dulu cantik, kamu ya mesti wae sekarang sudah tua. Berubah. Orang sering lupa dengan ini. Kamu dulu lihat apa, sekarang lihat apa. Loh ya mesti saja dulu dan sekarang beda. Semua yang di muka bumi ini berubah dan melapuk, pada akhirnya hilang. Jadi ini yang agak berbeda dengan keinginan kita, kan tidak ada habisnya. Keinginan kita itu terus menerus. Kita mengejar semua keinginan kita seolah-olah hidup kita itu ya seperti ini terus. Ini sering kemudian membuat kita kecewa. Maka kesadaran bahwa life is constant process of dying berarti apa? Kesadaran yuk kita bersyukur. Kita nikmati saja, kita syukuri saja situasi-situasi yang kita hadapi hari ini. Kita hargai apapun yang ada di hadapan kita sekarang. Sebelum terlewat. Mumpung kalian masih muda, bersyukurlah, nikmati kemudaanmu. Sebentar lagi kamu tua. Dan itu tidak lama, tak jamin. Wong sekarang wajahmu juga sudah kelihatan tua. Jadi nikmati saja. Nah, banyak orang kecewa, patah hati karena tidak siap menghadapi perubahan dan pelapukan ini. Tidak hanya jasmani, rohani juga begitu. Kamu sekarang kok mudah tersinggung, mesti ada prosesnya jadi mudah tersinggung itu. Dulu waktu pacaran mesra sekali, sekarang sudah nikah kok kamu malah, loh, jangan-jangan ada proses yang membawa ke sana. Atau dulu fokusnya hidup kemana, sekarang fokusnya hidup kemana. Ini harus disadari. Kenapa? Karena life is constant process of dying. Jadi kalau versinya Schopenhauer, yuk ketika kita masih diberi kesempatan, diberi tenaga, diberi aneka daya untuk menikmati, mensyukuri hidup, ayo kita nikmati. Kita masih mampu mencintai orang-orang sekeliling kita, ayo kita cintai. Karena pada saatnya ya pasti kita akan berpisah dengan mereka. Ayo kita manfaatkan kesempatan yang kita miliki. Hidup ini memang isinya keinginan demi keinginan. Mari kita ngerti batas kita. Kemudian kita nikmati, kita syukuri apapun yang ada sekarang. Karena kalau kita fokus pada keinginan saja, hidup ini rasanya terburu-buru terus. Hidup ini rasanya kayak dikejar-kejar terus. Kita lupa bersyukur.
Nah, ini tips kedua. Tips yang ketiga dari Schopenhauer, mostly it is loss which teach us about the worth of things. Jadi biasanya kehilangan itu mengajarkan kita nilai dari sesuatu. Jadi rasa kecewa, patah hati, kehilangan, penderitaan itu sebenarnya sisi lainnya adalah pelajaran. Ada banyak yang bisa diambil dari sana. Jadi mari kita tidak berhenti belajar. Kadang-kadang kita lupa belajar sehingga sesuatu itu lewat begitu saja. Maka marilah pengalaman negatif apapun kita jadikan sumber kebahagiaan. Dengan cara apa? Memposisikannya sebagai hikmah, sebagai pelajaran. Begitu mengalami kepahitan apa dibaca, alhamdulillah dapat pelajaran aku sekarang. Besok tidak tak ulang lagi nyari yang kayak gitu. Nah, itu paling tidak ada pelajarannya sekarang. Jadi ini tips ketiga. Jadi biar kita tidak terpuruk. Karena biasanya kalau yang negatif kita biarkan bunyinya negatif, tidak kita maknai sebagai pelajaran dan hikmah, ya dia akan jadi beban dalam hidup kita. Tapi kalau kita ngasih labelnya bahwa ini pelajaran, maka dia akan jadi pendukung hidup kita. Antara beban dan pendukung itu kan jauh fungsinya. Sakit hati kita kalau kita maknai sebagai hikmah dan pelajaran, itu akan menguatkan hidup. Tapi kalau kita maknai sebagai kepahitan, penderitaan, dan beban, ya dia akan membebani hidup kita. Maka nasihat dari Schopenhauer ini penting kita perhatikan untuk mengambil pelajaran. Karena peristiwa-peristiwa pahit itu banyak nanti mengajarkan kita.